Well, kita lanjutkan materi kita, teman-teman. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang subjek predikat ya, yang mana itu adalah komponen yang wajib ada di dalam kalimat dan urutannya sama ya, subjek dulu baru predikat. Nah, hari ini kita akan belajar komponen kalimat yang lain, tapi komponen yang ini tidak wajib, teman-teman ya. Namanya adalah conjunction yang fungsinya nanti di dalam kalimat sebagai konektor atau penghubung, gitu ya. Jadi langsung saja, without further ado, let's get started. Jadi seperti namanya, conjunction atau kata hubung itu fungsinya adalah menghubungkan bagian dari kalimat yang sama. Nah, for your information, teman-teman, subjek predikat di dalam kalimat itu boleh muncul lebih dari satu. Oke, tapi ada syaratnya. Kalau misalkan subjek predikat nanti muncul lebih dari satu, maka kita membutuhkan conjunction untuk menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, jadi bisa dibilang fungsi conjunction itu adalah menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi misalnya nih, teman-teman menemukan di soal susunan conjunction, subjek, titik-titik, koma, subjek predikat. Berarti yang hilang di titik-titik di situ apa, teman-teman? Predikat. That's right. Berarti di sini kita butuh predikat satu lagi, right? Nanti jadi conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Lagi ya, teman-teman. Misalnya di soal teman-teman menemukan subjek predikat, titik-titik subjek predikat. What is missing there? Conjunction. Conjunction, betul. Jadi di sini kita akan membutuhkan conjunction, teman-teman ya, atau konektor. Nah, misalkan lagi terakhir. Misalkan teman-teman menemukan subjek predikat, conjunction, titik-titik. Berarti di situ kita kehilangan Subjek predikat. tuh, subjek predikat, teman-teman. Nah, jadi secara konteks untuk maksud saya secara konsep ya, penggunaan conjunction ini berarti teman-teman sudah dapat, oke? Nah, sekarang kita ke jenis conjunction, teman-teman. Conjunction itu dibagi menjadi dua kategori atau dua jenis, ya. Ada conjunction fanboys, ada juga conjunction yang selain fanboys. Nah, fanboys itu cuma singkatan, teman-teman. F-nya itu adalah for, artinya karena ya, bukan untuk. Karena kalau for yang artinya untuk, itu bukan conjunction, tapi preposition. Oke, nah for yang artinya karena, dia adalah conjunction. Nah sekarang A-nya itu adalah and, artinya dan. N-nya itu adalah nor, artinya juga tidak. B-nya itu adalah but, artinya tetapi. O-nya itu adalah or, artinya atau. Y-nya yet, tetapi atau namun. S-nya itu adalah so, artinya sehingga. Nah, disingkat jadinya fanboys, gitu ya, untuk memudahkan. Nah, conjunction selain fanboys, jadi kalau teman-teman menemukan sebuah kata dan dicek di kamus, dia adalah conjunction, tapi kok bukan for, and, nor, but, or, yet, so, itu semuanya tergolong ke dalam conjunction selain fanboys, teman-teman. Ya, jadi misalnya nih, sama-sama mau bilang karena kalau di fanboys tadi kita punya for, nah kalau di selain fanboys, itu kita punya because atau since, artinya juga karena. Ya, teman-teman. Hati-hati dengan because of, teman-teman. Because sama because of itu beda ya. Kalau because itu conjunction. Nah, tapi kalau because of itu satu kata, memang kelihatannya ada dua kata, teman-teman, because sama of, tapi itu sebenarnya satu kata. Kelas katanya adalah preposition, sama kayak in, sama kayak of gitu ya. Nah, jadi beda kelas kata, teman-teman. Jadi because itu conjunction, because of itu bukan. Kalau kelas katanya beda, otomatis pemakaiannya beda. Gitu ya. Nah, lanjut selain because sama since kita punya when, one sama us conjunction ya, artinya karena, teman-teman. Kemudian kita punya where, artinya di mana. Misalkan ditambahkan ever, wherever, artinya dimanapun gitu ya. Kemudian ada which, who sama that yang artinya yang. Nah, di sini saya tebelin ya, teman-teman, karena ada penggunaan khusus untuk which, who, that yang artinya yang ini. Nah, nanti kita akan pelajari itu di materi hari ke-10 tentang anak kalimat. Jadi materi tersulit tentang di TOEFL bisa dibilang seperti itu, teman-teman. Kemudian berikutnya ada that itu juga bisa berarti bahwa ya, teman-teman. Ada juga while artinya sedangkan, while juga bisa diartikan di tengah-tengah atau di saat. Kemudian ada every time atau whenever artinya kapanpun, although, though atau even though ya. Tiga kata itu although atau though aja atau even though. Itu semuanya conjunction, artinya adalah meskipun. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda, teman-teman. Contohnya di situ adalah whose daughter, artinya yang anak perempuannya. Misalkan di situ kita ganti dengan whose husband, yang suaminya.
whose house, yang rumahnya, whose car, yang mobilnya, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian ada juga the way. Jadi ini sering sekali terkecoh teman-teman. The way itu juga bisa jadi conjunction ya. The way, kemudian how, kemudian us, artinya seperti atau sebagaimana gitu ya. Dan masih banyak lagi. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, fix anggap mereka sebagai conjunction. Ya teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa fanboys dan selain fanboys itu harus dibedakan? Padahal kan dua-duanya sama-sama kelas kata conjunction. Tapi kenapa harus ada fanboys dan selain fanboys? Nah, karena ada pemakaian khusus di dalam kalimat, teman-teman. Jadi mereka ada perbedaan penggunaan, gitu ya. Nah, kalau yang fanboys, tempatnya dia tidak boleh di awal kalimat. Saya ulangi lagi, fanboys tempatnya tidak boleh di awal kalimat. Hanya bisa di tengah-tengah, teman-teman. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys, itu tempatnya boleh di tengah, boleh juga di awal kalimat. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan di soal kok ada 2 subjek 2 predikat tapi nggak ada conjunction, berarti kan kita butuh conjunction tuh. Nah kalau titik-titiknya di paling depan kalimat atau di awal sendiri, kemudian di pilihan ganda itu ada yang diawali oleh conjunction fanboys, maka jangan dipilih. Itu pasti salah. Seperti itu. Kemudian berikutnya teman-teman. Nah nanti pola kalimat, kalau kita pakai conjunction fanboys, nanti cuma satu. Yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Oke. Nah, sedangkan conjunction selain fanboys karena dia boleh pindah-pindah di dalam kalimat, boleh di awal, boleh di tengah, maka nanti pola kalimatnya ada minimal 3 ini, teman-teman. Ada 3 kemungkinan ini. Yang pertama adalah subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Seperti itu. Dan perbedaan terakhirnya antara fanboys sama selain fanboys adalah yang dihubungkan, teman-teman. Conjunction fanboys itu boleh menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Atau conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan 2 subjek, 2 predikat, teman-teman. Kadang hanya menghubungkan kata sifat dengan kata sifat. Kadang kata benda dengan kata benda sebagai objek misalnya. Oh, jadi objek, objek, objek banyak terus pakai fanboys, objek lagi nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Nah, itu namanya babnya adalah paralel. Jadi conjunction fanboys itu bisa menghubungkan 2 subjek 2 predikat. Sebelumnya conjunction fanboys harus ada koma 1 ya. Nah tapi kalau misalkan sebelumnya fanboys nggak ada koma 1-nya, berarti fanboys itu hanya menghubungkan 2 bagian kalimat yang sama. Misalnya subjek dengan subjek aja. Contoh ya teman-teman, ayah saya dan ibu saya suka durian misalnya. Nah tadi subjeknya ada 2, ayah saya sama ibu saya yang dihubungkan dengan satu fanboys dengan kata dan tadi. Ya kan? Misalnya menghubungkan 2 kata sifat, misalnya orang itu gagah dan berani. Gagah itu kata sifat, berani juga kata sifat, dihubungkan dengan kata dan. Ya, jadi fanboys itu ketika menghubungkan bagian kalimat yang sama harus paralel atau harus setara, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu nggak bisa seperti itu. Conjunction selain fanboys itu ya seperti conjunction umumnya, teman-teman. Maksudnya ya dia conjunction murni. Makanya dia nanti eh, hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contohnya ya. Contoh misalnya ini fanboys yang menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, teman-teman. Bahkan ada 3 di sini ya. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Di situ ada 3 subjek, 3 predikat, subjeknya saya, predikatnya suka. Nah, itu bisa kita pendekkan karena subjek predikatnya sama. Ya, teman-teman. Nah, itu jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Nah, fanboys di sini itu bukan menghubungkan 2 SP, tapi hanya menghubungkan 3 objek. Objek 1 apel, objek 2 jeruk, objek 3 adalah mangga. Ini nggak apa-apa, teman-teman. Salah satu keunikan dari fanboys gitu ya. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu nggak bisa. Dia hanya bisa menghubungkan 2 subjek, 2 predikat. Contoh, teman-teman. I love apples. Nah, ini salah ya. Harusnya because they are a source of vitamin A. Oke, jadi itu I love apples because they are a source of vitamin A. Jadi saya suka apel karena mereka atau karena apel-apel itu merupakan sumber dari vitamin A. Contoh, teman-teman.
Oke, nah itu kalau kita perhatikan, subjek pertama adalah I, predikatnya adalah love. Subjek kedua adalah they, ya di sini ini harusnya they bukan it. Predikatnya adalah are. Oke, nah karena ada dua subjek dua predikat, di situ ada conjunction because. Seperti itu. Nah, untuk materi atau secara teori, materi kita sudah selesai. Sebelum kita ke contoh soal, mungkin ada yang ingin ditanyain dulu dari teman-teman. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan. Aman ya? Baik, kalau gitu kita ke contoh soal teman-teman. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Nah, coba teman-teman lihat di soal, pertanyaan saya ke teman-teman seperti kemarin. Coba dicari predikatnya. Ada nggak? Kalau ada predikat, kira-kira kata apa teman-teman di situ? Occur. Betul, ada kata occurred. Itu verb 2 ya, teman-teman. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Nah, subjeknya occurred yang mana? A power failure. That's right, a power failure itu adalah subjeknya. Nah, tapi jangan buru-buru dulu, teman-teman. Coba dicari lagi di soal, apakah ada predikat lagi? Kalau ada, kata apa? Jangan takut salah. Length. Ya, betul. Ada kata went ya, teman-teman. Went ini adalah verb 2 dari kata go. Dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Dengan verb 2 ya, bukan verb 3, teman-teman. Kalau verb 3 justru kebalikannya. Dia nggak bisa jadi predikat kalau berdiri sendiri. Nah, di sini ada predikat when, subjeknya adalah lamps. Nah, berarti di sini teman-teman kehilangan apa? Conjunction. That's right. Nah, kebetulan di pilihan ganda, conjunction cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu yang mana? A, B, C, D, yang conjunction yang mana? B. So. Ya, that's right. Yang so ya. Betul, itu adalah anggota dari conjunction fanboys, teman-teman. Kalau yang alpha, then, itu kelas katanya adalah keterangan. Artinya kemudian, juga bisa artinya pada waktu itu. Kemudian later itu dia punya dua kelas kata, dia bisa jadi kata sifat, artinya yang setelah itu gitu ya. Kemudian later juga bisa jadi keterangan, artinya kemudian atau nanti seperti itu. Kemudian next itu juga bisa jadi kata sifat, artinya yang berikutnya. Dia juga bisa jadi kata keterangan, artinya kemudian atau berikutnya seperti itu. Nah, jadi jawabannya bravo ya, kita butuhnya conjunction. Nanti kalau diartikan konsleting listrik terjadi atau mati listrik terjadi gitu ya. Sehingga lampu-lampunya padam. Oke, nice teman-teman. Nah, sekarang kita ke contoh kedua. Caranya sama. Teman-teman coba lihat di soal, adakah predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Was. Oke, good. Ada kata was. Kalau teman-teman menemukan keluarganya to be yang is MR, kalau nggak gitu was were, fix mereka adalah predikat ya. Entah dia berdiri sendiri atau pakai kata kerja lain. Nah, di situ sebelumnya was itu nggak ada apa-apanya ya, teman-teman. Berarti di sini kita kehilangan subjek. Tapi teman-teman jangan langsung cari subjek. Pastikan dulu apakah predikat di situ cuma satu itu atau ada yang lain. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, ada predikat lagi nggak di soal? Miss. Ya, betul. Ada kata miss, artinya melewatkan, teman-teman. Subjeknya adalah kata I. Nah, berarti di sini nanti selain subjek, kita juga membutuhkan conjunction, teman-teman. Jadi cari conjunction sama subjek di pilihan ganda. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Delta. Ya, that's right. Was late. Betul. Nah, jadi yang delta ya jawabannya, teman-teman. Nah, kalau yang alfa, salahnya karena dia cuma subjek. Kita tadi butuhnya subjek sama conjunction. Alfa nggak bisa. Kalau yang bravo cuma conjunction, nggak ada subjeknya. Nggak bisa ya. Kalau yang Charlie cuma subjek, nggak ada conjunction, nggak bisa. Nah, jawabannya yang delta, di situ ada conjunction since, subjeknya he. Ya, teman-teman, nanti kalau diartikan, karena dia terlambat, saya melewatkan janjiannya atau acaranya. Seperti itu. Pintar kata Mister. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, mungkin adakah yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan soal buat teman-teman? Silakan kalau ada pertanyaan. Sir, mungkin bisa diulang penjelasannya, Sir. Gimana, Mister? Mohon maaf. Bisa diulang penjelasannya, Sir, mengenai Yang ini ya? predikat. Tadi kan berarti, Sir, kalau misalnya dia untuk predikat tadi untuk miss kata apa? Kata kerja ya, Mister ya. Betul.
Jadi kalau misalnya ada Miss Bob 1, Bob 3 itu udah pasti predikat ya, Mister ya. Hati-hati, Mister. Verb 3 nggak bisa. Jadi gini, sambil kita review ya, Mister. Masih Oke, ingat nggak kemarin yang bisa jadi predikat kan hanya kata kerja ya? kata kerja. Tapi, betul. Tapi nggak semua kata kerja itu bisa jadi predikat. Masih ingat? Kata kerja yang bisa jadi predikat itu apa aja, Mister? Verb 1, verb 2, Oke, oke. Verb SIS sama auxiliary plus verb. Nice. Jadi verb 1, verb 2, verb SIS sama auxiliary plus verb gandengannya ya. Sebentar teman-teman. Auxiliary plus verb gandengan. Nah, hanya ini Mister yang bisa jadi predikat. Tadi saya mendengar Mister menyebutkan verb 3. Nah, verb 3 ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1, dia tidak bisa jadi predikat. Seperti itu, Mister. Gimana, Mister? Apakah dapat? Oke, oke, Dapat fine. ya? Jadi ini materi kita kemarin dan memang tantangan teman-teman yang pertama, maksudnya yang harus teman-teman lalui adalah bisa menentukan subjek predikat. Nah, terutama di predikat ini, teman-teman. Karena predikat itu, karena dari pengalaman saya ya, ketika sharing gitu, atau kita belajar bareng di kampus Inggris gitu, banyak yang masih bingung, akhirnya dipukul rata, semua kata kerja itu adalah predikat. Padahal tidak, teman-teman. Tidak semua kata kerja bisa jadi predikat. Ya, seperti itu. Jadi miss di sini dia verb 2, Mister, bukan verb 3. Dapat ya? Atau mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Sebelum lanjut ke latihan. Atau kita coba ya ke latihan seperti biasa. Jangan takut salah, teman-teman. Kita belajar. Salah itu wajar. Sebentar, saya mute dulu ya, supaya nanti ketika latihan teman-teman bisa lancar gitu. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Charlie, dan saya lihat everybody picks Charlie. Semuanya menjawab Charlie ya. Mari kita cek. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Di situ ada are, subjeknya adalah gorillas, ya kan? Kemudian ada predikat lagi are, subjeknya they. Nah, pastinya teman-teman tahu ya, di sini kita butuh apa? Kita butuhnya adalah conjunction ya, teman-teman. Sepertinya ada yang mengganti jawaban. Ya, ada yang menjawab delta. Nggak apa-apa, antara Charlie berarti sama delta ya. Kita cek bareng teman-teman. Kenapa alpha sama bravo tidak dipilih sama teman-teman ini? Nah, mari kita cek. Yang alpha di situ memang ada conjunction ya, yaitu how. Nah, tapi dimasukkan predikat lagi. Nanti predikatnya jadi 3, teman-teman. Kita nggak bisa butuh 3 predikat. Kalau conjunctionnya cuma 1, ya predikatnya harusnya 2 gitu ya. Bukan 3. Alpha nggak bisa. Nah, kalau yang bravo di situ ada in spite of. In spite of itu satu kata, teman-teman. Walaupun kelihatannya ada 3 kata, itu satu kata. Sama kayak in front of. Sama kayak a lot of. Itu satu kata. Oke, nah in spite of itu artinya walaupun atau meskipun, tapi kelas katanya adalah preposition. Sinonimnya adalah despite, teman-teman. Oke, nah kelas katanya adalah preposition gitu ya. Nah, jadi nggak bisa, maaf teman-teman, kita nggak butuh preposition, kita butuhnya conjunction di situ. Nah, kalau yang Charlie, hati-hati yang saya sampaikan tadi ya. Because dengan because of itu berbeda, teman-teman. Kalau because of itu dia adalah preposition. Jadi because of something atau somebody itu kelas katanya adalah preposition. Nah, tapi kalau yang because aja nggak ada of setelahnya, contohnya adalah we did not enjoy the day because the weather was awful. Nah, itu dia adalah conjunction kalau nggak ada of-nya ya. Tapi kalau yang ada of-nya itu preposition, teman-teman. Nggak boleh setelahnya diikuti subjek sama predikat. Nah, jadi jawabannya bukan yang Charlie, tapi jawabannya adalah yang delta. Nah, kalau even though itu dia adalah
conjunction teman-teman, sama kayak though, sama kayak although. Itu artinya sama juga, yaitu meskipun. Gitu ya. Sebentar teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan, gorila merupakan binatang pendiam meskipun mereka itu mampu membuat sekitar 20 suara-suara yang berbeda. Seperti itu. Oke, mari kita coba ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktu habis dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo, mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu, di situ ada is, teman-teman, subjeknya adalah the knee. Kemudian ada predikat midst, subjeknya adalah the thigh bone. Artinya tulang paha gitu ya. Nah, berarti di sini kita butuh kata hubung atau conjunction. Cari A, B, C, D yang mana yang conjunction. Gitu ya, atau kata hubung. Kita cek satu-satu. Yang alpha ada kata in. Nah, in itu sama kayak of, sama kayak in spite of tadi ya. Kelas katanya adalah preposition. Nah, preposisi itu fungsinya bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat, teman-teman. Nanti kita pelajari dia di hari ke-7. Tapi mungkin teman-teman kemarin sudah saya sebutkan ya, preposisi itu fungsinya apa? Yaitu mencaplok kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Jadi preposisi itu kelas kata yang fungsinya nanti membuat keterangan dari kata benda. Seperti itu. Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Oke, kita butuhnya conjunction, bukan preposition. Nah, kalau yang bravo ada kata where yang saya sampaikan tadi. Kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL, fix dia adalah conjunction. Ya. Jadi kemungkinan bravo bisa, kita cek dulu yang lain. Kalau yang Charlie ada conjunction where, tapi subjeknya ada lagi, nanti subjeknya jadi double, teman-teman. Nggak bisa ya, karena pemborosan subjek. Ada penambahan subjek di situ. Nah, kalau yang delta itu malah bukan conjunction, malah ditambahkan subjek lagi, malah jadi boros gitu ya. Ya udah, berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Mencaplok itu apakah? Mencaplok itu gini, maksudnya gini, teman-teman. Misalkan ada kata benda gelas gitu ya. Misalkan ada kata benda gelas atau glass gitu ya. Nah, kalau misalnya kalimat gelas itu kan kata benda ya, teman-teman. Karena gelas itu atau tempat untuk minum itu, water container itu, teman-teman, itu bisa dilihat, diraba, diputar, dijilat, dicelupin. Nah, itu adalah ciri-ciri kata benda. Nah, tapi kalau kata benda ini di dalam kalimat sebelumnya ada preposisi, contoh ya, teman-teman, there is a coin in that glass, misalnya. Ini kalau diartikan, ada sebuah koin di dalam gelas itu. Nah, preposisi di dalam, ada kata in di situ ya, dia mencaplok kata benda, maksudnya mencaplok itu mengikat, teman-teman, atau mengambil jadi satu, karena dia nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat preposisi itu, karena fungsinya preposisi itu merubah objeknya menjadi keterangan. Nah, yang awalnya gelas itu kata benda, karena ada i-nya menjadi di dalam gelas itu menjadi keterangan tempat. Misalnya ada kata rumah. Nah, terus rumah itu di dalam kalimat disusun menjadi saya melihat seseorang di dalam rumah itu. Nah, di dalam rumah itu menjadi keterangan, keterangan tempat. Seperti itu, Mister. Dapat ya maksudnya mencaplok itu. Jadi preposisi itu nggak bisa berdiri sendiri seperti ini di kalimat, nggak bisa, teman-teman. Harus ditabrakan sekaligus sama kata bendanya, dan itu nanti akan menjadi keterangan. Seperti itu. Dapat ya? Lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng.
Ada jawaban alfa, bravo, delta. Oke, yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie ya. Mari kita cek. Sebentar, nanti ini dan kemarin ada rekamannya nggak, sinyalnya putus-putus? Ada, Miss. Rekaman selalu saya kirimkan di grup ya. Nanti bisa dicek. Oke, antara alfa, bravo, atau delta. Mari kita cek, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu. Di situ ada can understand. Itu adalah predikatnya. Subjeknya adalah children. Nah, sebelumnya kata children, kalau teman-teman perhatikan itu ada kata before. Nah, di sini before itu fungsinya sebagai conjunction, teman-teman. Kelas katanya dia adalah conjunction. Nah, artinya kita membutuhkan satu subjek predikat lagi. Kita cari apakah ada. Di setelah koma, nah di situ ada kata kerja verb 1 ya, yaitu communicate. Tapi belum ada subjeknya. Ya udah, berarti kita butuh subjek untuk predikat kedua. Cari A, B, C, D yang bisa jadi subjek. Kita cek. Yang satu, yang pertama, yang alpha maksud saya, ada however. However itu kelas katanya adalah keterangan, kalau nggak gitu conjunction. Nah, kita nggak butuh keterangan, kita nggak butuh juga conjunction ya, teman-teman, karena kita butuhnya subjek. Yang bisa jadi subjek itu adalah kata benda atau kata ganti. Materi kita kemarin, teman-teman. Ya. Nah, berarti alpha nggak bisa, karena dia bukan kata benda ataupun kata ganti. Nah, kalau yang bravo, they itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun. Apalagi di situ dijelaskan di kamus ya, used as the subject of a verb. Ini kalau diartikan dipakai sebagai subjeknya kata kerja, subjeknya sebuah kata kerja. Nah, jadi kemungkinan bravo ini bisa. Kita tahan dulu ya. Nah, kalau yang Charlie, furthermore itu adalah keterangan dan dia adalah sentence adverb, teman-teman. Teman-teman nanti akan pelajari ini di IELTS, tapi kalau di TOEFL ini tidak dipakai. Oke, sentence adverb itu di TOEFL tidak dipakai karena kalimat di soal itu pasti titiknya cuma satu. Sedangkan furthermore itu dipakai untuk menghubungkan, misalkan ini titik ya teman-teman, ada kalimat lagi. Nah, ini pakai furthermore di sini nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, berarti Charlie nggak bisa. Nah, kalau yang delta 5W1H itu conjunction, teman-teman. Oke, yang saya sampaikan tadi, kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL, anggap dia sebagai conjunction. Ya, dan di situ kita tidak butuh conjunction karena nanti conjunctionnya double. Kalau conjunctionnya ada 2, teman-teman, subjek predikatnya harus ada 3. Sedangkan di soal subjek predikat cuma 2, di pilihan delta tidak ada subjek predikat lagi, artinya kita nggak bisa masukkan conjunction lagi. Ya, jadi fix jawabannya adalah yang bravo tadi. Nanti kalau diartikan, sebelum anak-anak dapat memahami sebuah bahasa, mereka berkomunikasi melalui ekspresi-ekspresi wajah dan dengan cara membuat suara-suara. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Monggo teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan saya lihat jawaban teman-teman antara bravo, bravo Om, oke. Bravo, bravo. Dan sepertinya saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada develop, subjeknya fish, ada conjunction before. Nah, ada predikat rely, sama kayak depend, artinya bergantung teman-teman. Oke, nah tapi belum ada subjeknya. Berarti di sini kita butuh subjek. Ya, ini soal yang mirip dengan sebelumnya tadi teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo. Ya, nanti kalau diartikan, sebelum ikan mengembangkan apa namanya, bukan cangkang, apa namanya, sisik ya maksud saya. Sebelum ikan itu muncul sisiknya, mereka bergantung pada lapisan lendir untuk melindungi kulit mereka. Seperti itu. Oke, next. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman.
Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, dan saya lihat semuanya menjawab delta. Baik, kita cek teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada are, subjeknya cats, kemudian ada predikat lagi are, subjeknya they. Di sini berarti kita butuh conjunction ya. Nah, di pilihan ganda, conjunction itu cuma satu, teman-teman. Ya, yaitu yang delta. Nah, kalau yang alpha memang ada conjunction tapi ada predikat lagi. Ini mirip kayak soal yang tadi, teman-teman. Nah, kalau yang bravo itu preposisi, kita nggak butuh preposisi. Charlie juga sama ya, teman-teman. Itu preposisi, sebentar. Nggak bisa dihilangkan ya. Nah, because itu preposisi yang because of, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta even though. Nanti kalau diartikan, kucing merupakan binatang penyendiri meskipun mereka itu mampu menunjukkan perilaku penyayang. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktu habis. Silahkan jawabnya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Oke, ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo, ada juga delta. Oke, antara alpha, bravo, atau delta. Kita cek teman-teman ya. Alright. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada has raised, auxiliary verb teman-teman. Subjeknya adalah the worldwide campaign ya. Nah, kemudian tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, but di situ sebelumnya nggak ada komanya, teman-teman. Nah, ini berarti petunjuk kita menjawab. Berarti but di sini hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, untuk mengetahui di sini diisi dengan apa, kita nanti lihat di sebelumnya ada apa gitu ya. Nah, di situ kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, yang alpha itu ada verb 2 atau verb 3 gitu ya. Kalau yang bravo itu ada verb ing, yang Charlie itu ada to verb 1. Kalau yang delta, kalau yang delta nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena has yang di delta dengan has yang di soal itu beda arti. Has yang di soal itu setelahnya ada kata kerjanya lagi yaitu verb 3. Nah, has di sini berarti artinya adalah sudah. Ya, dia perfect teman-teman. Sedangkan has yang di pilihan delta itu setelahnya ada e-nya. Ini kata benda teman-teman. Has-nya ini artinya memiliki. Nah, ini beda teman-teman. Oke, artinya nggak bisa, nanti nggak bisa diartikan. Oke, berarti delta kita eliminasi ya teman-teman. Has-nya itu beda. Nah, berarti antara alpha, bravo, atau Charlie. Kita lihat sebelumnya tadi ada predikat, ada kata kerja apa? Ternyata ada kata kerja has verb 3 teman-teman. Yang artinya adalah sudah mengumpulkan gitu ya. Maka di sini setelahnya but itu kalau mau kita masukkan kata kerja lagi, boleh has-nya ditulis lagi. Jadi di sini has verb 3. Atau has-nya karena sama, itu dihilangkan juga nggak apa-apa, teman-teman. Jadi tinggal verb 3-nya aja nggak apa-apa. Sama kayak kita dalam bahasa Indonesia bilang seperti ini. Saya sudah belajar dan sudah berdoa misalnya. Nah, kita bisa bilang saya sudah belajar dan berdoa. Jadi sudahnya cukup sekali aja. Sama kayak di sini. Jadi has raised but has yielded atau has raised but yielded aja. Oke, has-nya nggak ditulis lagi boleh, ditulis lagi juga boleh. Nah, dari sini kelihatan ya, jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Itu ada verb 3. Oke, kalau yang bravo verb ing. Sebelumnya nggak ada verb ing sama sekali, teman-teman. Nggak bisa kita pilih yang bravo. Nah, hati-hati dengan yang Charlie. Yang Charlie itu to verb 1 memang di sebelumnya predikat ada, to conserve. Tapi itu kejauhan. Kalau misalnya conjunction fanbase yang menghubungkan bagian yang kalimat yang sama ini di setelahnya predikat, kita nggak bisa meloncati predikat. Seperti itu. Jadi pasti jawabannya di antara predikat atau di setelahnya predikat. Seperti itu. Nah, berarti Charlie nggak bisa juga ya, karena nanti diartikan pun juga nggak enak, teman-teman. Nah, delta tadi alasannya ya, teman-teman, has di soal sama has yang di pilihan delta itu beda arti. Oke, has yang di soal itu karena setelahnya ada verb-nya, itu auxiliary, teman-teman. Artinya telah atau sudah. Sedangkan has yang di pilihan delta itu setelahnya bukan kata kerja, tapi kata benda. Itu artinya memiliki. Berarti dia kata kerja murni, kata kerja inti, teman-teman. Nah, jadi beda arti ya. Nah, fix berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan,
kampanye di seluruh dunia untuk mengkonservasi atau apa ya, menjaga gitu ya, binatang yang terancam punah, telah mengumpulkan dana yang besar, tapi menghasilkan atau membuahkan hasil yang sedikit. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas. Baik, ada jawaban alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Oke, kita cek ya teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata increase, itu verb 1, teman-teman. Subjeknya adalah efforts. Hati-hati dengan kata degraded itu di situ ya, teman-teman. Degraded di sini verb 3, bukan verb 2, teman-teman. Nah, nanti di hari ketiga kita akan pelajari gimana caranya kita bisa tahu apakah verb yang akhirannya ed itu apakah verb 2 atau verb 3. Berarti besok, teman-teman, kita akan pelajari itu di materi aktif dan pasif gitu ya. Nah, artinya kalimat ini sudah lengkap. Ada subjek, ada predikat. Nah, kita nggak tahu apa yang hilang di sini sampai kita cek kalimat, maksudnya sampai kita cek pilihan ganda satu-satu. Yang alpha, di situ ada kata benda communities, predikatnya adalah realize. Nah, berarti ada subjek predikat lagi. Kita nggak bisa masukkan subjek predikat lagi kalau tidak ada conjunction, teman-teman. Alpha berarti nggak bisa ya, karena nggak ada conjunction. Kalau yang bravo ada conjunction since, subjeknya communities, kemudian, nah tapi nggak ada kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie di situ ada subjek communities, predikatnya adalah realize, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ ada conjunction as, artinya ketika, atau seiring juga bisa, teman-teman. Communities itu artinya adalah masyarakat, realize menyadari. Nah, jadi kalau kita mau masukkan subjek predikat lagi, ya harus ada conjunction juga. Atau kalau ada conjunction, harus ada subjek predikat lagi. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, usaha-usaha untuk mengembalikan ekosistem yang terdegradasi atau yang rusak gitu ya, itu meningkat. Seiring atau ketika gitu ya, masyarakat menyadari keuntungan dari lingkungan yang sehat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Dengan soal yang mirip, coba. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktu habis. Ada yang sudah nemu jawaban? Boleh dikirim di chat teman-teman jawabannya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, dan juga Delta. Oke, kita cek ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja increase. Sama dengan soal sebelumnya tadi. Subjeknya adalah people's expectations. Ya, nah berarti kalimat ini sudah lengkap, ada subjek dan predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan ABCD yang alpha, di situ ada subject conditions. Kemudian predikat lagi improve, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Ya, kalau subjek predikatnya nanti 2 jadi double kalau nggak ada conjunction. Tapi kalau ada conjunction jadi cukup karena ada penghubungnya. Nah, kalau yang Bravo ada conjunction, ada subjek, nah tapi nggak ada predikat lagi, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, nggak ada conjunction untuk menghubungkan keduanya, nggak bisa ya. Nah, jawabannya adalah yang delta, di situ ada conjunction as, artinya ketika. Subjeknya conditions, artinya adalah kondisi atau keadaan gitu ya. Predikatnya adalah improve, artinya membaik gitu. Nah, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau diartikan ekspektasi orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi
meningkat ketika kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang conjunction, teman-teman. Ya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sambil saya foto untuk absensi. Silahkan teman-teman, kalau ada pertanyaan, monggo. Silahkan. Saya ingin bertanya, Iya, Mister, silahkan. kalau yang ada komanya itu, kan tadi tuh ada, kalau nggak salah ada yang koma, yang but itu. Nah itu cara bedainnya yang eh, nggak ada koma dengan koma gitu loh. Mohon Ya, maaf, gimana, Mister? Fanboys ya, maksudnya apakah ya maksudnya fanboys. Oke, Iya, jadi conjunction yang kan fan. Hmm. penghubungnya ada tanda koma, misalkan untuk menambahkan fanboys gitu, apakah berpengaruh atau enggak ya? Gitu. Oke, nice. Pertanyaan yang bagus, teman-teman. Jadi fanboys ini tadi kan dia bisa tuh menghubungkan dua subjek, dua predikat. Syaratnya ya, teman-teman, fanboys ini ketika dia menghubungkan dua SP, sebelumnya fanboys harus ada satu koma. Ya, misalnya nih, teman-teman. Saya tinggal di sana misalnya, koma. Tapi saya misalnya tapi saya ingin pindah misalnya. Misalnya ya, teman-teman, saya tinggal di sana tapi saya ingin pindah. Nah, ini kalimatnya memiliki dua subjek sama-sama saya. Predikatnya yang pertama adalah tinggal, yaitu live kalau dalam bahasa Inggris, sama ingin pindah, want to move, seperti itu, ya. Jadi ada dua subjek, dua predikat dihubungkan dengan but yang sebelumnya ada komanya, teman-teman. Tapi kalau nggak ada komanya, maka but-nya atau fanboys itu pasti menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja. Jadi bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Contoh, saya suka apel, apel dan melon. Ini jangan dikasih koma. Oke, kecuali teman-teman, kecuali kalau bagian kalimatnya itu lebih dari satu, pakai koma lebih dari satu nggak apa-apa. Maksudnya lebih dari dua, maaf, lebih dari dua ya. Contoh gini, saya suka apel, koma, melon, koma, nanas, koma, dan misalnya ya, jeruk. Nah, jadi sebelumnya but fanboys-nya itu ada lebih dari satu koma. Berarti dia menghubungkan bagian kalimat yang sama, tapi lebih dari dua biji. Seperti itu, Mister. Intinya gini, kalau fanboys sebelumnya ada satu koma, berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Tapi kalau nggak ada koma atau komanya lebih dari satu, maka dia bukan menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu, Mister. Oke, thank you, Mister. Oke, dapat ya. Nah, kemudian di chat ada yang bertanya nih, masih bingung, Mister, kenapa effort di soal tadi itu subjek. Nah, pertanyaan saya sama Mister Agung, masih ingat nggak, Mister? Subjek itu dibuatnya dari kelas kata apa aja? Materi kita kemarin. Satu, noun, betul. Yang kedua, pronoun. Oke, sekarang kita cek, Mister. Apakah effort itu adalah kata benda atau noun? Ya, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus. Oke, sudah ya. Baik, thank you. Sir. Alright, kita cari kata efforts untuk melihat kelas katanya, teman-teman. Nah, effort kelas katanya cuma satu. Dia adalah kata benda atau noun. Nah, kata benda, terutama kalau tempatnya di paling depan kalimat, fix dia adalah sebagai subjek. Karena tempatnya subjek itu adalah di sebelumnya predikat. Umumnya di paling depan kalimat. Seperti itu, teman-teman. Gimana, Mr. Agung? Apakah membantu? Apakah menjawab? Oke, dapat ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan, teman-teman. Saya mau tanya lagi, Mister. Boleh, nggak apa-apa, Mister. Monggo, monggo. Kalau yang tadi soal yang sebelumnya itu ya yang S itu apa bisa nggak diganti dengan eh, conjunction yang lain gitu seperti when ataupun kan itu S itu kan yang Betul. soal Bentar, sebelum saya ini kembalikan. itu bisa diganti nggak dengan conjunction lainnya kayak when gitu? Jawabannya bisa, selama artinya tidak berubah. Nggak Oh apa-apa. ya. Karena ada sinonim kan, teman-teman. Ada sinonim. Misalkan kita ganti when, nggak masalah. Eh, ekspektasi orang-orang untuk ke standar hidup yang lebih tinggi itu meningkat ketika, nah pakai when nggak masalah. Misalkan di situ kita ganti if.
nggak masalah juga karena artinya atau pesan yang ingin kita rubah itu nggak berubah. Nah, tapi kalau kita ganti although misalnya, meskipun nanti jadi beda arti teman-teman. Harapan orang-orang untuk standar hidup yang lebih tinggi meningkat meskipun kondisi di lingkungan mereka semakin membaik. Seperti itu. Nanti jadi beda arti kalau kita ganti ke yang maknanya beda. Tapi kalau yang artinya sama atau sinonimnya nggak masalah, Mister. Nggak apa-apa. Oke, thank you, Mister. You're welcome. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi? Monggo, teman-teman. Aman ya. Nah, mungkin gini teman-teman. Nanti kalau teman-teman merasa yang latihan di Google Drive itu terlalu tinggi atau terlalu sulit, teman-teman boleh request lagi. Soal di saya yang mungkin bisa dibilang lebih ringan ya, teman-teman. Karena saya sudah siapkan untuk latihan-latihan lagi buat teman-teman. Buat siapa tahu ada yang merasa kalau soal-soal di Google Drive itu masih terlalu sulit. Nanti teman-teman boleh japri saya untuk saya kasih soal-soal yang lebih mudah, bisa dibilang seperti itu. Oke, intinya semangat terus teman-teman. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you guys.